Baik, selamat pagi Bu Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Han. Pripun Pak Han? Ini ada tugas Pak Bungi, mohon waktunya dan dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi CGP untuk mewawancari kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau dilema etika dan bujukan moral ini kan dua-duanya ada di sekolah. Cuma yang paling mudah kita kenali kalau hal itu sama-sama mengandung sesuatu yang sama-sama benar, itu berarti dilema etika, tapi yang benar salah itu termasuk bujukan moral, seperti itu. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal ini. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan ini dalam dilema etika ini juga memerlukan waktu seperti itu, karena kita perlu mencari tahu dulu fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa, terus siapa saja yang terlibat, terus dari peristiwa itu nanti implikasinya atau imbasnya ke siapa, seperti itu. Jadi perlu pertimbangan. Jadi banyak hal Ibu yang perlu dipertimbangkan. Dan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Jadi terkait dengan tadi pengambilan fakta, ini tidak hanya berdasarkan pengangkatan saya, tapi juga saya pasti di sini membutuhkan dari masukan dari mungkin wakil kepala sekolah, dari bapak ibu guru, ataupun dari karyawan, atau bahkan kalau masalah ini berkaitan dengan siswa, ya pasti saya akan mencari data ke siswa seperti itu. Oh, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif itu komunikasi yang baik dengan semua pihak. Artinya ketika ada komunikasi yang baik dengan semua pihak, data yang saya peroleh kan betul-betul bisa menjadi dasar pertimbangan ketika mau memutuskan sesuatu. Jadi data masuk terus baru diolah ya. Baru diolah ya. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah ketika kasus itu sama-sama benar, biasanya tentang keadilan dan belas asih itu yang kebijakan itu memang harus betul-betul diterapkan. Jadi kita tidak bisa cepat memutuskan gitu. Baik, kemudian yang keenam, apakah jenengan memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Kalau diselesaikan secara langsung itu jelas tidak mungkin, apalagi ini kan penuh dengan pertimbangan. Jadi siapa yang terlibat, terus tadi imbasnya seperti apa. Jadi ini butuh waktu, tapi waktunya juga tidak dijadwalkan sehari dua hari harus selesai. Artinya setelah kita bisa mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti, terus pendapat dari rekan-rekan di sekolah, itu baru diambil putusan seperti itu. Terus tadi ya tahapannya itu tadi. Jadi dari setelah kita mengumpulkan, saya mempertimbangkan ini seperti apa baiknya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah yaitu ya dukungan dari warga sekolah, seperti itu yang mempermudah. Kalau tidak ada dukungan, mungkin ketika kita mau memutuskan kan pasti akan ada bertentangan seperti itu, apalagi terkait dengan keadilan. Jadi ini dukungan dari warga sekolah kebetulan sangat baik. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Jadi kalau terkait dengan mengambil keputusan dilema etika itu memang tidak bisa diputuskan sendiri, tetapi kita membutuhkan banyak orang seperti itu untuk melihat fakta-fakta yang ada, terus melihat akhirnya imbasnya kepada siapa, karena di sini yang di sekolah pasti yang kita utamakan adalah keberpihakan pada murid seperti itu. Jadi tidak asal mengambil keputusan. Saya kira itu Bu Kepala untuk wawancara. Terima kasih atas waktunya dan diberikan waktu untuk wawancara. Terima kasih Pak Handono. Semoga cepat selesai, semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sri Dwi. Waalaikumsalam Pak Handono. Mana? Nun sewu perkenalan rin nggih Bu. Jenengan kepala sekolah saking monggo diperkenalkan rin. Saya Sri Dwi Astuti, Kepala SMP 6 Sapak Purwanegara. Terima kasih Bu. Mohon maaf, ini ada tugas mewawancarai dari saya Pak Handono. Adapun pertanyaan-pertanyaannya sudah tersusun di LMS. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya ya mengalir aja sih Pak. Kalau dilema etika itu kan yang benar dengan kasus-kasus benar yang terkait benar dengan benar. Itu kalau misalnya yang bujukan moral kan antara benar dan salah. Ya biasanya sih ya memang itu terjadi dalam keseharian sih, artinya ya kalau setiap ada kasus terkait itu ya langsung segera diatasi lah kayak gitu. Kemudian yang kedua Bu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau istilahnya dilema etika atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusannya bagaimana Bu Sri kalau ada kasus yang sama-sama benar gitu Bu? Ya itu sih biasanya inilah diambil tingkat kepentingannya yang lebih urgent kayak gitu loh Pak. Ya contohnya kalau ada kayak dua hal, misalnya ada Bapak Ibu guru yang ada undangan kedinasan, terus ada undangan mungkin di desa kayak gitu, Nah kalau ada dua hal seperti itu kan ya dua-duanya memang harus dilaksanakan, tapi biasanya ya melihat tingkat kepentingannya. Kalau ada seperti itu kan karena kita misalnya di lingkungan kedinasan ya yang harus diutamakan dinasan dulu kayak gitu Pak. Disarankan kayak gitu biasanya kalau ke anak seperti itu, atau mungkin terjadi di saya juga seperti itu sih. Jadi lebih ke melihat mana yang lebih urgent lah, lebih penting kayak gitu Pak. Dalam artian mungkin skala kepentingan apa Bu? Mana yang paling penting dulu? Tingkat itu dulu lah. Jadi kalau ada dua hal yang kira-kira memang ya semuanya sih memang benar, semuanya memang harus termasuk mungkin dengan putusan dengan anak kayak gitu ya. Kalau ada dua hal yang kira-kira memang pilihan sulit dan dua-duanya memang harus dilaksanakan, diambil yang paling ini dulu lah, tingkat kepentingannya kayak gitu, berdasarkan tingkat kepentingannya sih. Kemudian yang ketiga Bu, pertanyaannya yaitu langkah atau prosedur
seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah pemutusan pengambilan keputusan begitu, Bu. Ini terkait dengan dengan guru gitu apa Pak? Apa gimana? Ya mungkin pengambilan keputusan pada suatu kebijakan terhadap guru atau pada kegiatan yang ada di sekolah mungkin, Bu. Lebih kepada diskusi bersama lah Pak. Kalau dengan guru ya maksudnya kalau itu sifatnya individu ya biasanya ketemu untuk diskusi lah yang terbaik gimana kayak gitu biar keputusannya itu ya baik untuk dua pihak lah, baik untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan pribadi lah ya, ibaratnya tidak diakhiri dengan tidak nyaman kayak gitu loh. Kalau itu untuk keputusan sekolah atau secara umum ya biasanya lewat meeting atau diskusi bersama lah dengan Bapak Ibu guru kayak gitu. Artinya ada jadi tidak langsung diputuskan lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita diskusi dulu kayak gitu. Artinya saling mengerti dulu nggih Bu kondisi-kondisi yang ada intinya, di sekitar dengan ya intinya keputusannya nanti ya keputusannya terbaik lah ibaratnya tidak misalnya saya yang langsung menentukan gitu tanpa misalnya ada masukan dari Bapak Ibu guru atau dari teman-teman misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang keempat Bu, ini ada pertanyaan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, artinya benar dan benar itu. Pengambilan keputusan yang efektif menurut Ibu itu bagaimana? Kalau menurut saya selama ini sih itu ya pemahaman bersama tentang permasalahan itulah Pak. Jadi ketika ada dua permasalahan yang itu memang benar terus biasanya kan dilema antara milihnya ya. Ini mau kemana atau ini mau ambil yang mana kayak gitu ya. Itu intinya kalau yang efektif sih dengan pemahaman bersama lah, kalau memahami sudah dua-duanya terus akhirnya kita lihat kayak tadi lah seperti saya awal penonton ini mana yang lebih penting kayak gitu ya. Terus akhirnya menyadari lah itu yang biasanya ya terus jadi ya sudah keputusan yang diambil tidak ada efek di belakangnya lah, maksudnya ya udah dijalani kayak gitu. Tidak ada maksudnya kayak rasa kayak masa saya harus kayak tadi lah ya, contoh gampangnya kayak tadi misalnya ada dua pilihan ketika harus kepentingan keluarga dengan kepentingan kedinasan misalnya pada saat yang bersamaan kayak gitu ya. Kalau akhirnya dipahamkan terus memahami bersama, oh iya saya memang harus mendahulukan kepentingan dinas misalnya kayak gitu. Jadinya kan sudah tidak inilah ada ibaratnya rasa tidak nyaman di belakangnya setelah diputuskan bersama. Ya intinya anulah diskusi bersama kayak gitu Pak. Tidak langsung misalnya ketika ada kayak Bapak Ibu guru kayak gitu, Bu saya mau mengantar anak. Misalnya kemana, terus kebetulan hari itu ada tugas dinas untuk harus ke dinas, ada kegiatan rapat atau apa yang harus dihadiri kayak gitu ya. Kalau saya yang langsung oh ya ini nggak bisa pokoknya harus ke sini kayak gitu kan mungkin juga gimana ya. Tapi kalau misalnya didiskusikan dulu kemudian juga Bapak Ibu guru atau apa yang kita ini ada kasus seperti itu paham kalau oh ya ini bisa dialihkan ke orang lain lah, mungkin yang ngantar anak atau apa kayak gitu. Terus lebih penting ke kedinasannya kan akhirnya nyaman kayak gitulah.
Dalam artian mungkin intinya tidak ada masalah. Oke. efektifnya nggih. Saya kira mungkin kan semua pihak di sekolahan jane sudah tahu nggih Bu, sudah paham mana yang lebih penting, tinggal diskusi saja nggih. Menurut jenengan gimana yang paling penting, mungkin seperti itu nggih Bu, sambil berdiskusi akhirnya Ya, semua intinya orang ya, pokoknya paham lah nggih. Nggih. Nggih, Iya, iya. Pokoknya jangan sampai, ya karena kadang kan ada juga yang misalnya ini saya penting lah yang kedinasan pokoknya bisa dipakilkan atau tidak harus saya misalnya kayak gitu loh. Kalau misalnya tidak diambil keputusan bersama kan bisa saja itulah. Tapi kalau misalnya udah didiskusikan terus akhirnya mana yang harus dikalahkan gitu kan sudah sama-sama paham. Nggih Bu, paham saya. Kemudian nomor selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya apa dalam keputusan yang menyangkut kasus benar dengan benar, itu ada tantangan apa yang selama ini dihadapi gitu Bu? Ya kalau selama ini sih kalau terkait dalam keseharian ya, kalau tantangannya ya ketika inilah biasanya ketika Bapak Ibu guru kurang memahami tanggung jawabnya atau begitu ya Pak ya. Maksudnya dalam arti kadang ada hal-hal yang misalnya tidak memahami antara dinas sama mungkin kepentingan di luar itu kayak gitu ya. Terus kayaknya biasanya kan sok ada yang kayak dengan mudahnya minta izin atau misalnya kayak merasa ini saya harus meninggalkan tugas, misalnya seperti itu loh. Yang kadang itu sebenarnya masih bisa dinilai waktu lah misalnya, atau kalau ini bisa handle oleh orang lain kayak gitu loh. Ya kadang ya antara ya misalnya dimintai izin, Bu saya hari mau ngantar orang tua misalnya ya. Yang sebenarnya kan jadi bisa lah ketika pulang sekolah kayak gitu misalnya ya, sih bener ya misalnya. Oh iya ngantar orang tua kan juga mungkin wajib atau harus itu. Tapi di sisi lain kan meninggalkan anak misalnya di sekolah kayak gitu. Seperti itu ya kayak gitulah yang kadang kan akhirnya jadi kan misalnya ngantar orang tua bisa lah pulang sekolah atau gimana gitu kan, akhirnya antara mengizinkan atau enggak kayak gitu kan seperti itu sebenarnya. Nggih. Paham saya. Artinya mungkin kalau misalnya dia mengantar orang tuanya, kalau misalnya ada yang ngantar yang lain, mungkin kakaknya atau itu bisa dimintai tolong kan lebih baik seperti itu gitu atau daripada ya istrinya juga di rumah ya. Kadang yang alasannya tuh punya orang tua mintanya sekarang kayak gitu loh. Jadi kayaknya antara harusnya orang tua juga paham nek anak kayak misalnya PNS gitu, atau misalnya terkait kedinasan harus mengajar kayak gitu loh. Kadang kan ada yang antara misalnya kelihatannya ini ke orang tua kayak nggak memahami mau anaknya kerja kayak gitu misalnya kayak gitu loh. Sementara kan harus mengajar karena korbannya kan nanti anak kalau misalnya jadi kosong kayak gitu ya, hal seperti itulah itu tantangannya yang memang akhirnya kan butuh diskusi lah mungkin untuk lain kali kayak gitu kan, jadi harus memahamkan itu antara tugas-tugas ya sebagai ASN atau sebagai tenaga honorer pun kan ya misalnya harus tanggung jawab ke anak gitu. Jadi kalau yang kira-kira memang bisa lain waktu ya lain waktu kayak. Atau kadang kan banyak yang istilahnya gini loh, kayak Bu maaf saya hari ini kebetulan tidak
ada jam kayak gitu loh. Jadi seolah-olah kan kayak kalau nggak ada jam apa terus tidak Ndak piket gitu nggih. pola kayak gitu loh, misalnya hal-hal seperti itulah kayak gitu. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, saya paham Bu untuk yang tantangan ini. Kemudian yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu? Punya jadwal apa enggak gitu? Ini ya, kalau menyangkut pribadi ya Pak, misalnya individu, ya biasanya langsung diselesaikan. Ya, tapi kalau yang kayak permasalahannya itu sifatnya umum, ini biasanya saya sampaikan ketika inilah meeting atau rapat kayak gitu loh. Maksudnya secara umum lah. Kayak contohnya kayak tadi lah, hal yang terkait dengan mungkin urusan pribadi, urusan apa, tapi sifatnya kok general ya, bisa disama secara umum ya, secara rutin saya sampaikan sih, misalnya di rapat kayak gitu atau di meeting ya. Tapi kalau yang sifatnya individu ya diselesaikan ketika ada kasus atau ada permasalahan yang terkait dilema etika itu. Oh, nggih. Jadi ada dibagi menjadi dua gitu. Yang individu ya diselesaikan. Kalau yang sifatnya ya individu itu berarti langsung diselesaikan. Kalau yang sifatnya umum ya, atau juga ada kayak itulah, kayak tindakan preventif lah, maksudnya untuk kasus-kasus yang terkait dilema etika biar kedepannya tidak muncul lagi. Itu ya kadang setiap ada rapat atau apa diselipkan lah, disisipi untuk biar tidak terjadi kasus-kasus kayak gitu lagi. Artinya mungkin memahamkan seseorang yang mungkin belum begitu memahami kewajiban lah gitu. Kasus-kasus secara umum kayak dilema etika kan kayak kasus keseharian gitu lah ya Pak, yang memang sering-sering muncul kayak gitu. Jadinya menghindari supaya kasus-kasus yang kelihatannya itu biasa terjadi untuk supaya tidak terjadi lagi lah ya. Dan itu juga kadang efektif sih, maksudnya setelah saya praktekkan gitu ya lama-lama jadi tidak terjadi kasus-kasus seperti itu kayak gitu loh. Mereka lama-lama paham lah kayak gitu. Artinya mungkin dia dulu mungkin belum paham, terus berkembang menjadi paham tapi tidak melakoni, terus akhirnya paham, menyadari, terus melakukan tindakan itu secara terbiasa, terus akhirnya jadi budaya mungkin Ibu. Jadi sudah tanya, oh ini yang mana yang harus. Jadi akhirnya permasalahan dilema etika lama-lama jadi ya kecil lah persentasenya kayak gitu. Oke. Paham. Kemudian yang nomor selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Mungkin ada yang mempermudah, membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan itu. Yang mempermudah ya itu tadi mungkin gitu Pak. Jadi itu kan kayak dari awal itu prosedurnya tadi ya, ketika mungkin ada masalah sudah kita diskusikan, kemudian yang bersangkutan paham, kan akhirnya mempermudah untuk kedepannya kayak gitu loh Pak. Jadi semakin kesini akhirnya dengan pemahaman bersama, akhirnya kasus-kasus dilema etika jadi prosesnya semakin kecil itu Pak. Jadi intinya ya mungkin dengan diskusi bersama lah ketika ada kasus-kasus itu, kemudian pemahaman secara umum gitu. Jadi akhirnya mempermudah saya juga dalam penanganan, karena lama-lama ya kasus itu otomatis jadi kayak
hilang sendiri. Sudah tidak ada kayak gitulah. Oke. Konsentrasinya kecil lah, walaupun ada kayak gitu. Oke, mungkin dengan diskusi awal, dengan diskusi kemudian memahami lagi bawaan, kemudian memahami, lama-lama malah memahami, oh ya ini yang betul yang ada ini dua permasalahan, berarti saya harus, mereka sudah akhirnya udah bisa memutuskan sendiri nggih. yang benar mana Nggih. gitu loh, guys, begini. Jadi kadang kan berarti keterlibatan saya juga malah jadinya kan berkurang gitu. Oh, gitu. Untuk yang tadinya itu mereka cenderung memilih antara benar dan benar, tapi tingkat kepentingannya yang kadang kurang pas kayak gitu loh, misalnya awal-awal ya, tapi kan lama-lama jadi ketika mereka paham memilih antara benar dan benar, tapi yang paling benar yang mana yang harus dilakukan, kan akhirnya kedepannya jadi lebih mudah karena mereka sudah memahami. Nggih. Mungkin karena lama-lama kan paham antara ke dinas atau ke desa, waktu ini kan ke dinas gitu. Berarti dia sudah mengambil keputusan sendiri, malah memutuskan diri tanpa ini nggih Bu. Istilahnya jenengan tanpa mengambil keputusan, dia sudah tahu keputusan yang baik itu yang gimana, sehingga jenengan akhirnya berkurang gitu ya. Nggih, dilema etikanya kan jadinya lama-lama ya kurang kayak gitu, tidak jadi permasalahan lagi. Nggih, paham. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi apa? Ya ini ya Pak, baik dilema etika atau bujukan moral ya, misalnya menentukan itu, intinya itu kebiasaan yang bisa diambil ya tadi lah. Kalau ada apa-apa intinya kita musyawarahkan, kita diskusikan, maksudnya jangan hanya searah gitu, kemudian saling memahami, saling menerima, sehingga akhirnya kalau ada kenyamanan, kemudian tidak ada permasalahan yang timbul di belakang, jadi kedepannya kan akhirnya berjalannya akan lebih mudah kayak gitu. Ya, intinya itulah saling memahami, diskusi bersama kalau ada permasalahan kayak gitu ya. Jadi kemudian juga jangan, kalau pemahaman saya selama ini jadi kepala sekolah, intinya ya jangan otoriter lah, jangan langsung harus ini kayak gitu ya. Diterimanya nanti mungkin jadi nggak baik, tapi kalau saling memahami, diskusi apa kayak gitu ya, insya Allah jadi enak lah berjalannya lah, makanya nyaman kayak gitulah. Mungkin saya ambil kesimpulan gitu dari perbincangan ini, berarti Bu Sri Dwi dalam menghadapi dilema etika, intinya itu mengedepankan diskusi secara mendalam lagi antara jenengan, dan diskusinya itu tidak satu arah tok, dua arah, sehingga pemahaman kepada guru atau keluarga di sekolah nggih dalam bekerja itu lama kelamaan akhirnya setelah paham mereka menjadi bisa memutuskan sendiri nggih, putusannya mana yang benar dalam memutuskan masalah-masalah yang dilema etika ini, yang benar dan benar ini, sehingga kemudian justru itu surut sendiri setelah mereka paham. Mereka akhirnya memutuskan sendiri, dan akhirnya masalah-masalah ini kemudian sedikit demi sedikit mulai hilang Ibu. Kalau nggak salah seperti itu kesimpulannya. Presentasinya kecil lah ya. Presentasinya kecil, tetap ada nggih. Iya lah, paling tidak itu. Nggih, terima kasih Bu Sri Dwi wawancaranya, dan mohon maaf nih Bu, jadi menyita waktu istirahat panjenengan. Terima kasih banyak lah Bu. Nggak apa-apa Pak, jadi bisa membantu. Sukses selalu. Mohon maaf Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.